Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada video kali ini, kami dari kelompok PPL SMP Negeri 16 Semarang akan membahas terkait analisis salah satu asesmen yang telah diterapkan pada proses pembelajaran di kelas. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Oke, sebelum masuk ke materi, tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan kami dari kelompok PPL SMP Negeri 16 Semarang yang beranggotakan Irma Salsabila NIM 239801547, ada Irmawati NIM 239801539, selanjutnya ada Jeffrey Nur Effendi NIM 239801594, dan yang terakhir Khairiatul Hidayah dengan NIM 23980015361. Pada video kali ini, kelompok kami menganalisis salah satu asesmen yang digunakan untuk mata pelajaran matematika kelas 9 dengan kompetensi dasar 3.6, menjelaskan dan menentukan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar, dan 4.6 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar. Untuk tujuan pembelajarannya yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat 1. Menjelaskan kesebangunan dua bangun datar, 2. Menentukan kesebangunan dan kekongruenan segitiga sebangun, 3. Menentukan kesebangunan dan kekongruenan segitiga kongruen, 4. Mengidentifikasi benda di sekitar yang berkaitan dengan kesebangunan dan kekongruenan bangun datar, 5. Mencermati ukuran sisi dan sudut pada bangun datar yang sebangun atau kongruen. 6. Mengidentifikasi perbandingan sisi dan sudut pada bangun datar yang sebangun atau kongruen. 7. Menganalisis hubungan antara luas bangun dengan panjang sisi antara bangun yang sebangun atau kongruen. 8. Menyajikan hasil pembelajaran tentang kesebangunan dan kekongruenan. 9. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kesebangunan dan kekongruenan. Jenis asesmen yang kami analisis yaitu asesmen sumatif yang berbentuk soal tertulis berupa UTS dengan materi kesebangunan dan kekongruenan. Selanjutnya akan dibahas kesesuaian asesmen dengan tahap perkembangan peserta didik. Pada asesmen tersebut, setiap soal yang digunakan sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik yang masuk ke tahap operasional formal, di mana anak sudah bisa memulai menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang bersifat abstrak dengan menggunakan simbol-simbol yang dapat membantunya. Alasan lainnya yaitu soal-soal yang digunakan dalam asesmen sumatif tersebut memang sudah sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik. Hal ini dikarenakan dasar penyusunan soal sesuai dengan tujuan pembelajaran dan kompetensi dasar yang ditetapkan. Kemudian terkait kesesuaian asesmen dengan mempertimbangkan aspek lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik. Pada asesmen yang kami amati merupakan asesmen sumatif berupa UTS, sehingga tidak menunjukkan kesesuaian dengan perlunya mempertimbangkan aspek lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik. Sekarang akan dibahas mengenai kesesuaian asesmen dengan kemampuan peserta didik. Pada asesmen yang kami amati merupakan asesmen sumatif berupa UTS, dan menurut kami asesmen tersebut sudah sesuai dengan kemampuan peserta didik. Hal ini dikarenakan pada asesmen sumatif tersebut, siswa dituntut untuk dapat menggunakan logika dalam memahami konsep-konsep matematika yang melibatkan pemahaman tentang bentuk, ukuran, dan hubungan antara objek-objek yang serupa untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar. Dan pada usia peserta didik kelas 9, umumnya mereka berada pada tahap operasional formal yang ditandai dengan siswa dapat berpikir tentang konsep abstrak dan teoritis dengan menggunakan logika guna menghasilkan solusi kreatif untuk masalah. Untuk kesesuaian asesmen sebagai umpan balik peserta didik terhadap proses pembelajaran, pada asesmen yang kami amati merupakan asesmen sumatif yaitu UTS.
sehingga tidak memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran mereka. Pembahasan yang terakhir adalah, jika Anda menjadi guru di kelas tersebut, hal apa yang ingin Anda tingkatkan untuk lebih memaksimalkan efektivitas asesmen dengan memperhatikan tahapan perkembangan peserta didik, lingkungan budaya, dan karakter peserta didik, serta kemampuan peserta didik? Menurut kelompok kami yaitu 1. Pemahaman yang mendalam tentang peserta didik. Kenali tahapan perkembangan fisik, kognitif, emosional, dan sosial peserta didik Anda. Setiap usia memiliki karakteristik perkembangan yang berbeda. Pelajari latar belakang budaya, nilai-nilai, dan keyakinan peserta didik. Pahami bagaimana faktor-faktor ini dapat mempengaruhi pembelajaran dan penilaian. Yang kedua, penyusunan asesmen yang sesuai. Buat asesmen yang sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik. Pastikan tugas atau tes menggambarkan apa yang diharapkan dari peserta didik pada usia atau tingkat perkembangan tertentu. Pertimbangkan bagaimana konteks budaya dan lingkungan peserta didik dapat mempengaruhi cara mereka menunjukkan pemahaman dan keterampilan. Sesuaikan asesmen dengan realitas mereka. Yang ketiga, kepedulian terhadap kebutuhan khusus. Identifikasi dan pertimbangkan kebutuhan khusus peserta didik, seperti peserta didik dengan kebutuhan khusus atau kebutuhan pembelajaran khusus. Sesuaikan asesmen untuk memenuhi kebutuhan mereka. Berikan umpan balik dan bimbingan selama proses pembelajaran. Ini membantu peserta didik memahami di mana mereka berada dalam perjalanan pembelajaran. Yang keempat, variasi dalam penilaian. Gunakan berbagai metode asesmen, termasuk tugas tertulis, proyek, presentasi, penugasan praktis, atau tes lisan. Ini memberi peserta didik kesempatan untuk menunjukkan pemahaman mereka dengan cara yang sesuai bagi mereka. Pertimbangkan asesmen formatif yang memberi umpan balik berkelanjutan dan memungkinkan perbaikan sepanjang waktu. Yang kelima, evaluasi dan perbaikan terus-menerus. Evaluasi efektivitas asesmen secara berkala. Tanyakan kepada diri sendiri, apakah asesmen memenuhi tujuannya, dan apakah ada ruang untuk perbaikan. Terus belajar dan berkembang sebagai pendidik, belajar dari pengalaman dan pembaruan dalam pendekatan penilaian. Oke teman-teman, demikian penjelasan hasil diskusi dari kelompok kami terkait analisis salah satu asesmen yang telah diterapkan pada proses pembelajaran di kelas. Semoga beberapa informasi yang kami paparkan bisa menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.